Shalom, salam jumpa dalam Victorious Devotion hari ini, saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini atas kasih setia, anugerah, dan keselamatan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami membuka telinga kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan layakkan kami semua. Firman-Mu menjadi pedoman dan terus menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul iman dan kesabaran. Ya. Ayat yang saya ambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan ya. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, di sini ada dua kata yaitu iman dan kesabaran. Apa itu iman, saudara? Kita semua tahu iman itu adalah kepercayaan. Iman itu adalah keyakinan. Dan sangat jelas dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1, definisi iman yang kita juga semua tahu, tapi saya ingin ingatkan kembali bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang kita harapkan, dasarnya adalah iman, saudara dikasih Tuhan ya. Segala sesuatu ini bicara banyak, ya majemuk, ya banyak hal. Apa yang kita harapkan? Ya dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi simpelnya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kita perlu iman ya. Jadi setiap apa yang kita rasa, yang kita dengar adalah janji Tuhan, kita perlu iman supaya kita memperolehnya, saudara dikasih Tuhan. Tapi juga jangan lupa kita juga perlu yang namanya kesabaran. Nah saudara dikasih Tuhan, banyak orang beriman akan sesuatu gitu ya. Contohnya mungkin beriman untuk punya anak gitu ya. Ya karena punya iman untuk bisa punya anak, sedangkan sudah beberapa tahun menikah tapi belum punya anak. Ya, orang yang punya iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh, ya dia terus mengimani itu. Mengimani itu dan ya nyata dari apa yang dia imani begitu ya. Dia tidak tinggal diam tapi dia terus berusaha dan terus meyakini bahwa Tuhan pasti menggenapi janji ini. Dan mungkin juga ada orang-orang yang mengimani supaya diberkati, mengimani hidupnya lebih baik, mengimani ya banyak hal ya, segala sesuatu. Tidak ada salahnya kita mengimani apapun, saudara dikasih Tuhan. Karena Alkitab sendiri bilang bahwa dasarnya yang kita imani itu, segala sesuatu yang kita imani itu dasarnya adalah iman itu sendiri, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita perlu, saudara dikasih Tuhan, juga untuk betul-betul meyakini akan janji Allah dalam hidup kita. Nah, tapi juga
yang harus kita lakukan adalah kita menanti itu dengan kesabaran. Seperti halnya yang dilakukan oleh nabi-nabi atau tokoh-tokoh Alkitab ya. Di sini pada ayat yang ke-13 kita melihat bahwa ada nabi yang menjadi contoh seorang yang mengimani sesuatu, mengimani akan janji Tuhan. Pada ayat 13 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan akan membuat engkau sangat banyak gitu ya. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Pada ayat 15, saudara yang dikasih Tuhan, ini harus kita contoh. Ini harus menjadi panutan kita. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi iman itu adalah dua hal yang, iman dan kesabaran adalah dua hal yang penting dari kehidupan kita orang percaya begitu ya. Sah-sah saja kita mengimani sesuatu, tapi kita harus sabar menantikan sampai janji itu digenapi. Karena memang bukan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, biarlah itu kita sungguh-sungguh imani pasti terjadi. Tapi juga kita harus sabar menantikan penggenapannya seperti halnya nabi-nabi dalam Alkitab. Dan ini nyata sekali dikatakan Abraham adalah contoh yang luar biasa bagaimana dia dengan sabar menanti janji itu digenapi dalam hidupnya dan keluarganya. Ya, jadi sekali lagi tidak ada salahnya kita mengimani sesuatu yang menurut orang lain nggak masuk akal, tapi menurut kita itu adalah janji Tuhan. Nggak ada salahnya kita imani, saudara dikasih Tuhan. Dan saya mengalami banyak hal-hal dalam kehidupan beriman kepada Tuhan yang benar-benar saya imani bahwa ini adalah janji Tuhan bagi saya dan keluarga saya begitu ya. Dan ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi, tapi saya tetap akan sabar. Dan nabi-nabi dalam perjanjian lama bahkan ada yang sampai mati pun itu belum digenapi apa yang menjadi janji Tuhan terhadap mereka. Tapi mereka meninggal dengan setia terus percaya kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan setiap kita, saudara dikasih Tuhan. Biarlah bagian kita adalah mengimani dan sabar akan penggenapan janji Tuhan. Ya bagian Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Dan kita jangan menjadi kecewa, jangan berkecil hati kalau sampai saat ini bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun kita mengikut Tuhan, ada yang kita anggap itu janji Tuhan kepada kita dan keluarga kita yang belum digenapi, kita jangan kecewa dan berkecil hati. Tuhan akan genapi kalau itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang Kristen dan kita semua sampai hari ini boleh ada karena kita terus percayakan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, janji Tuhan itu saya yakin betul akan digenapi, saudara dikasih Tuhan. Yang paling penting adalah kita mengimani dan juga kita punya kesabaran menantikan sampai janji itu digenapi. Selamat menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, yang sampai hari ini meyakini bahwa Tuhan pasti sembuhkan, terus percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan. Yang hari ini meyakini bahwa Tuhan akan berkati keluargamu, terus yakini bahwa Tuhan akan berkati keluargamu. Yang hari ini terus meyakini bahwa Tuhan akan berkati usahaku, berkati pekerjaanku, terus imani, sabar menantikan penggenapan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur, kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami terus beriman kepada Tuhan dan dengan sabar menantikan penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk menggenapi setiap janjimu
dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan terus berkati hidup umat Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.